Jalan jongkok dan push up ratusan kali akan jadi makanan sehari-hari. Latihan pertama ditutup dengan para siswa harus berguling di atas pasir saat akan masuk ke barak. Baru tidur beberapa jam, alarm kembali berbunyi dan mereka harus berlari sebelum matahari terbit. Saat sarapan, Kiki sempat protes karena hanya diberikan sosis 2 biji. Ia merasa itu tidak cukup dengan nasi yang begitu banyak. Tapi beruntung baginya, saat di meja makan, ada Aloy yang tidak suka sosis karena menurutnya sosis tidak sehat dan bisa bikin kanker. Kiki pun langsung melahap jatah milik Aloy. Seleksi masuk Universitas Polisi memanglah sangat berat. Sudah banyak siswa yang gagal sebelum seleksi final. Akhirnya sampailah para calon siswa di seleksi terakhir. Instruktur menjelaskan bahwa dalam 1 jam mereka harus bisa berlari naik ke atas bukit dan turun kembali. Jika lewat, mereka gugur. Sambil berteriak, mereka mulai lari menyusuri bukit. Namun Aloy mendapat masalah. Ia tersandung sampai membuat kakinya cedera. Calon siswa lain tidak ada yang mau membantu. Lalu saat Kiki lewat di dekatnya, Aloy memaksa Kiki untuk membantunya sebab Kiki sudah memakan sosisnya saat sarapan. Ternyata Kiki setuju dan menggendong Aloy selama menyusuri bukit. Walaupun mereka sudah lewat dari 1 jam, Kiki dan Aloy tetap menghadap instruktur dengan jantan. Mereka sudah sempat pasrah akan gugur. Namun ternyata instruktur membuat keputusan lain. Ia malah menghukum calon siswa yang lain karena tidak ada yang mau membantu Aloy padahal banyak yang melihatnya cedera. Alhasil semua siswa harus mengulang lari di bukit dan mereka berdua menjadi calon siswa yang lulus pertama kali masuk Universitas Polisi. Setelah ngobrol cukup panjang di ruang kesehatan, Aloy dan Kiki merasa cocok. Mereka pun memutuskan untuk berteman walaupun awalnya sempat merasa jengkel satu sama lain. Sampai hari pembacaan sumpah anggota universitas, mereka pun terus bersebelahan. 2 tahun sudah mereka menjalani pendidikan. Rutinitas yang sama terus berulang setiap hari membuat Aloy dan Kiki merasa bosan. Kegiatannya hanya latihan bela diri, belajar dan ujian. Begitu terus setiap minggunya. Rasa penasaran mereka semakin memuncak setelah ada salah satu siswa akademi memperlihatkan foto gebetan barunya yang dikenal dari salah satu klub malam. Karena tidak mau kalah, Kiki dan Aloy pun berencana untuk pergi juga ke klub yang sama untuk mencari wanita cantik. Karena tidak punya pakaian yang layak, mereka pun juga merampas baju milik Ajung yang sebelumnya sudah pernah ke klub untuk mencari wanita. Aloy dan Kiki langsung membuat surat izin kepada profesor dengan alasan memperbaiki kehidupan asmara. Untunglah mereka mendapat izin dan saat sampai di klub, Aloy dan Kiki langsung pamer kalau mereka siswa Akademi Polisi dan terlihat sangat norak saat ada artis di sana. Sementara itu, Kiki mendekati wanita dengan membanggakan dirinya sebagai murid Akademi Polisi. Tapi bukannya kagum, wanita itu malah mengejeknya dan berkata polisi tidak akan punya uang. Mendengar itu, Kiki sempat merasa iri dengan seorang artis di meja seberangnya yang digandrungi banyak wanita. Kiki dan Aloy akhirnya pergi dari sana dan minum berdua di sebuah kafe. Saat keluar dari kafe, Kiki dan Aloy melihat wanita cantik lewat di depan mereka. Mereka menunggu jika wanita itu menoleh ke belakang, berarti itu adalah pertanda alam bahwa mereka harus mendekatinya. Ternyata benar, wanita itu menoleh lalu Kiki dan Aloy mengikutinya. Mereka tidak melihat bahwa wanita muda itu sudah diserang oleh penculik dan dibawa pergi. Saat mereka sadar, mobil penculik itu sudah pergi dan sangat sulit untuk dikejar. Karena terlalu banyak minum, mereka malah muntah di jalan. Sebagai seorang siswa Akademi Kepolisian, tentu saja mereka tidak akan membiarkan adanya kejahatan di depan mata. Mereka langsung pergi ke kantor polisi berniat ingin membuat laporan. Namun semua petugas sedang sibuk karena ada anak pengusaha kaya raya sedang dalam masalah dan semua anggota ditugaskan atasan untuk menangani dulu kasus anak pengusaha itu. Laporan mereka diabaikan begitu saja. Karena sudah tidak punya pilihan lain, mereka memutuskan untuk menangani kasus itu sendiri. Tapi ilmu kepolisian mereka masih belum cukup. Setelah kembali ke lokasi penculikan, ditemukan sebuah kantung hitam berisi benda yang lembek. Sempat mengira itu adalah organ tubuh. Ternyata isi kantongnya adalah topoki. Satu petunjuk ditemukan bahwa wanita yang diculik baru saja membeli topoki. Mereka pun langsung mendatangi semua kedai topoki dan bertanya apakah topoki ini berasal dari tempatnya. Awalnya cukup sulit untuk menemukan penjual yang cocok. Sampai akhirnya kedai topoki ini dibeli sudah ditemukan. Penjual mengatakan bahwa wanita yang membeli topoki ini sering datang ke tempatnya saat tengah malam. Dan ia juga tahu tempat wanita pembeli itu bekerja. Mereka pun langsung datang ke alamat yang disebutkan dan ternyata itu adalah panti pijat. Karena mereka masih siswa Akademi Polisi, akan berbahaya jika ketahuan mereka masuk ke panti pijat. Alhasil setelah melakukan suit, Aloy yang akan masuk ke dalam dan Kiki berjaga di luar. Penjaga
Penjaga panti malah mengira Aloy ingin pijat dan terapisnya sudah dipanggil. Terpaksa Aloy harus menerima pelayanan terlebih dahulu. Dan ternyata sudah ada polisi yang akan razia. Kiki yang panik langsung berteriak memanggil Aloy. Namun tindakannya malah membuat polisi curiga lalu mengejarnya. Sepertinya Kiki sengaja lari sejauh mungkin untuk menarik perhatian polisi. Dan Aloy bisa mencari informasi dengan terapis yang sedang bekerja. Akhirnya Aloy pun teringat dengan tujuan utamanya datang ke sini. Ia langsung menjelaskan ciri-ciri wanita yang diculik tadi dan ternyata benar wanita itu juga bekerja di panti ini dan Aloy berhasil mendapat alamatnya. Kiki pun langsung mengajak Aloy untuk cepat-cepat kabur. Namun saat mereka sudah sampai di alamat wanita yang diculik, muncul seorang pemuda yang mencurigakan. Saat Kiki mengatakan mereka murid akademi polisi, pemuda itu langsung panik dan kabur lewat jendela. Di dalam rumah ini ternyata juga banyak wanita muda lain. Tapi mereka harus menangkap terlebih dahulu orang mencurigakan yang baru saja kabur. Aloy sudah sangat dekat dengannya dan saat ia akan diserang, Aloy bisa melawan berkat ilmu bela diri yang ia dapatkan saat di akademi. Karena sudah terpojok, pemuda mencurigakan ini pun dipaksa untuk memberitahukan kata sandi HP-nya dan saat diperiksa oleh Aloy, ternyata ia adalah anak buah sindikat perdagangan orang. Mereka langsung menuju ke markas penampungan para wanita yang diculik. Tempatnya cukup jauh dan sangat asing bagi Kiki dan Aloy. Supir taksi juga mengatakan bahwa tempat ini sarangnya kriminal. Tapi mereka tetap ingin menyelidiki kasus ini. Menggunakan HP salah satu penjahat yang sudah mereka tangkap, Kiki mencoba menelpon nomor penjahat lainnya yang ada di HP itu. Ternyata penjahat lainnya tepat ada di depan mereka. Namun saat penjahat di depan mereka menelpon balik, HP di tangan Kiki malah berbunyi. Alhasil para penjahat ini tahu bahwa salah satu teman mereka sudah tertangkap dan kini Kiki dan Aloy sudah terjebak di markas para sindikat perdagangan orang. Tapi karena mereka adalah siswa akademi kepolisian, Kiki dan Aloy tentu saja tidak akan diam saja. Berkat ilmu bela diri yang mereka pelajari, satu penjahat berhasil dilumpuhkan dan Kiki menusuknya dengan tusuk sate. Penjahat itu dipaksa untuk menunjukkan di mana mereka menyembunyikan para wanita yang diculik. Namun pergerakan Kiki dan Aloy sudah sampai ke anak buah lainnya. Tempat para wanita disembunyikan memang berhasil ditemukan. Namun saat Kiki dan Aloy akan menolong salah satu anak yang sedang kritis, anak buah dan bos sindikat perdagangan orang ini sudah mengepung mereka. Pria ini adalah Gunho, dalang dari kejahatan perdagangan orang di kota mereka. Kiki dan Aloy tak berdaya dibuat Gunho dan mereka pun tertangkap. Para anak buah sindikat perdagangan orang ini sedang tertidur lelap. Namun semuanya terbangun karena alarm di jam tangan Kiki berbunyi. Yang seharusnya mereka bisa lolos dengan aman, kini malah kembali dikejar-kejar puluhan penjahat. Bos besar sindikat ini juga turun tangan ingin menangkap Kiki dan Aloy. Namun para penjahat ini terhenti karena ada kantor polisi tepat di depan mereka. Bos sindikat itu pun membuat perintah untuk memindahkan dan menyembunyikan semua wanita yang sudah mereka tangkap. Kiki dan Aloy sempat ingin membuat laporan, namun polisi yang berjaga malah menyulitkan karena sibuk meminta kartu identitas. Sedangkan dompet mereka sudah diambil oleh para penjahat. Profesor yang mengajar di akademi polisi pun langsung datang menjemput Kiki dan Aloy. Walaupun sudah berusaha menjelaskan kejahatan yang mereka temukan kepada profesor, tetap saja profesor mengatakan bahwa untuk mengusut kasus seperti ini butuh waktu yang lama. Kiki sangat kesal karena profesor terkesan tidak peduli dengan kasus ini. Kiki dan Aloy malah dihukum dan dibawa pulang ke barak. Tapi mereka tidak menyerah. Diam-diam Kiki dan Aloy menghubungi mantan instruktur mereka dan memintanya memeriksa CCTV lokasi kejadian. Mereka berniat untuk menyelesaikan kasus ini berdua saja. Maka dari itu mereka juga menipu penjaga ruangan senjata dan berpura-pura diperintahkan profesor untuk mengambilnya. Padahal senjata itu akan mereka gunakan sendiri. Informasi CCTV pun didapatkan dan mobil yang membawa para wanita yang diculik ternyata sering bolak-balik ke rumah sakit. Sindikat perdagangan orang ini ternyata sudah bekerja sama dengan salah satu dokter di rumah sakit untuk menjual sel telur para wanita yang diculik kepada pasien mandul yang ingin punya anak dan rela membayar mahal. Kiki dan Aloy langsung diam-diam menuju rumah sakit itu dan saat mobil yang membawa para wanita sudah datang, mereka langsung masuk dan sudah disambut anak buah sindikat perdagangan orang yang sedang berjaga. Namun karena sudah berlatih, tentu mudah saja bagi mereka mengalahkan semua orang yang menghalangi. Setelah melewati perkelahian yang cukup sengit, dalang dari kejahatan ini pun berhasil
berhasil mereka lumpuhkan. Dan mereka langsung menghentikan dokter yang bekerja sama dengan sindikat ini. Mereka juga langsung memanggil tim kepolisian untuk menggeledah rumah sakit. Namun lagi-lagi, bukannya mendapat penghargaan, Kiki dan Aloy malah harus disidang oleh Akademi Polisi karena dianggap menyeleweng dan sudah membuat keributan. Padahal mereka sudah berhasil membongkar kejahatan perdagangan orang yang selama ini tak pernah terungkap. Namun untunglah setelah mendapat pembelaan dari profesor, Kiki dan Aloy tidak jadi dikeluarkan dari akademi dan hanya ditunda kelulusannya 1 tahun plus harus dihukum kerja bakti selama 200 jam. Kiki dan Aloy juga terlihat sangat terharu saat salah satu wanita yang mereka selamatkan datang menemui mereka hanya sekedar untuk berterima kasih.